Allah hidup dalam sejarah dan menghidupi sejarah itu. Jadi melihat bahwa terkadang kita melupakan sejarah gitu ya. Nah, Allah mengingatkan dalam bagian ini bahwa perjalanan Yosua itu bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan strategi dan segala macam, tetapi karena Allah yang berdaulat, Allah juga yang menghidupi perjalanan Yosua bersama dengan umat Israel. Jadi dua pertanyaan itu kami menyebutkan bahwa Allah ini mengingatkan bahwa perjalanan umat Israel bersama dengan di dalam kepemimpinan Yosua itu tetap Allah yang berdaulat dan menantang sekaligus umat untuk kembali kepada Allah. Oke, tepuk tangan buat kayaknya. Ya, terima kasih ya. Jadi ini kan konteksnya Yosua akan mengakhiri hidupnya ya. Dan ini adalah pidato terakhir. Kalau misalnya di pasal 23, 24 itu kan satu paket gitu ya. Dan khususnya di pasal ini gitu ya, kita lihat perjanjian itu kembali diperbarui gitu ya. Dan saya pikir kalau kita lihat kenapa perjanjian itu diperbarui gitu ya, tadi sudah dikatakan oleh Kak Yanda dan yang lain-lain kayak gitu ya. Itu bukan karena Allah itu tidak setia gitu ya, tetapi karena seringkali umatnya lah ya, bahkan termasuk kita lah yang tidak setia. Makanya pembaharuan perjanjian itu terus-menerus harus diperbarui begitu ya. Jadi kalau kita lihat di pasal 23 ayat 14 gitu ya, itu jelas gitu ya. Yosua mengatakan sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana ya. Jadi dia tahu gitu ya, dia akan meninggal dunia gitu ya. Saya pikir-pikir ya, saya jadi ingat kayak Mas Gun gitu ya. Kan waktu kita RRPP, saya juga cukup terkejut gitu ya. Ketika ulang tahun beliau jelas mengatakan sekarang itu dia tahun down. Saya pikir orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan tuh kayaknya memang sudah dikasih tahu sama Tuhan. Ya pasti seperti Musa, seperti Yosua gitu ya. Jadi kita tuh kalau kita makin setia kepada Tuhan, kita akan tahu kapan waktunya kita akan ketemu dengan Allah yang sudah setia kepada kita. Nah, yang menarik sebelum dia mati, tadi sudah dikatakan berkali-kali ya, dia tidak mengingatkan Israel terhadap semua jasa-jasanya. Padahal kan kita tahu Yosua termasuk Musa sangat berjasa. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan, Yosua itu betul-betul menekankan karya dan kesetiaan Allah. Ya, kalau Israel bisa menjadi satu bangsa, keluar dari Mesir, bisa mendapatkan tanah perjanjian, itu semua karena Allah. Ya, jadi ketika Musa tidak bisa lagi menyertai mereka, pemimpin harus berganti. Seolah-olah Yosua mau mengatakan apa? Allah yang sama itu akan menyertai kamu. Pemimpinnya bisa gonta-ganti, tapi umatku kamu jangan takut. Kenapa? Setialah kepada Allah. Kenapa? Ya karena Allah yang sama itu terus menyertai. Siapapun pemimpinnya sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting semuanya dipimpin oleh Tuhan. Ya. Jadi bukan karena kehebatan Abraham, Musa, Yosua atau kehebatan mereka sendiri sebagai bangsa yang melakukan peperangan macam-macam sehingga akhirnya mereka bisa menang dan mendapat tanah itu. Yosua punya fokus yang jelas. Allah setia dan dia setia kepada janji-janjinya itu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi pertanyaannya pagi ini, bagaimana supaya kita sebagai staf usia 13 sampai 22 tahun bahkan lebih ini supaya kita bisa terus setia kepada Tuhan? Kita harus mengingat-ingat kesetiaan Allah. Ya, kemarin si Kim Cheng juga sudah katakan, waktu RRPP juga Pak Ketpeng juga mengingatkan kita. Pada dasarnya kita ini tidak lebih dari orang Israel. Orang Israel suka lupa kesetiaan Allah. Bukankah kita juga demikian? Kalau kita bisa percaya Tuhan Yesus, kalau kita bisa jadi staf perkantas, kalau pelayanan kita berkembang, atau mungkin ada masalah saat ini, kalau kita bisa jadi staf hingga saat ini, itu semua bukan karena kita layak, kita pantas, kita hebat, kita berjasa. Ya. Itu semata-mata karena kesetiaan Tuhan saja. Ya. Jadi yang paling penting kita ingat itu bukan kesetiaan kita, bukan jasa-jasa kita, bukan pengorbanan-pengorbanan kita. Yang paling penting kita ingat itu adalah kesetiaan Tuhan kepada kita, kepada perkantas. Ya. Kenapa ini penting? Supaya kita makin menyadari betapa tidak layaknya kita, betapa lemahnya kita,
Betapa tidak berdayanya kita tanpa anugerah dan pertolongan Allah. Walaupun kita, ya, saya percaya kita semua di sini banyak yang sudah studi teologi ataupun non teologi, kita sudah sangat berpengalaman karena kita sudah senior. Bahkan kita mungkin sudah merintis 1 kota, 2 kota dan pelayanan-pelayanan yang lain mungkin. Seperti Bang Hendrik mulai merintis pelayanan Christian Care gitu ya, sampai sudah bikin yayasan begitu kan ya. Dan macam-macam lagi yang lain. Ya. Pak Agus sudah merambah ke dunia pertanian, ya. Dan yang lain-lain. Ya. Mengingat kesetiaan Allah itu akan membuat kita rendah hati, tidak otoriter, tidak semau kita atau seenak kita. Tidak menjadi raja-raja kecil atau tuhan-tuhan kecil. Saya bersyukur saya disuruh keluar dari kota Salatiga tahun 2011 yang lalu. Awalnya saya nggak ngerti kenapa saya harus meninggalkan kota Salatiga dan pindah ke Jakarta. Tapi kemudian saya baru sadar, nampaknya Tuhan mengasihi saya dan mengasihi pelayanan Salatiga supaya saya tidak menjadi Tuhan kecil di situ. Supaya saya belajar melihat kesetiaan Tuhan, karya Tuhan, bukan karena kehebatan saya, dan supaya teman-teman juga belajar bergantung kepada Tuhan dan bukan belajar bergantung kepada saya. Dan saya bersyukur untuk itu, ya. Walaupun awalnya kalau teman-teman yang pernah dengar cerita saya, awalnya ketika saya ditelepon bahwa saya terpilih menjadi sekjen, respon pertama saya adalah saya tidak bersedia, ya. Mengingat kesetiaan Allah juga akan menolong kita untuk kita mau mendengar saran masukan pihak lain, termasuk staf yang lebih muda dari kita. Bahkan mungkin pengurus mahasiswa, TPS, PKK, AKK. Kita akan mau mendengar, ya, siapapun yang memberikan masukan. Yang harus kita dengar bukan hanya mereka yang lebih senior dari kita. Kalau kita ingat kisah Samuel, ya, Samuel ketika itu dikatakan ya, firman Tuhan sudah jarang, mata Eli juga sudah mulai kabur. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan tidak berbicara langsung kepada Imam Eli itu, padahal itu kan tentang penghukuman bagi Eli dan keluarganya. Justru Tuhan membangunkan Samuel yang masih kanak-kanak itu. Jadi kalau kita tidak lagi bisa mendengar suara pihak lain, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak punya pendidikan teologi, adik-adik kita, bahkan juga mungkin staf-staf yang lebih junior, jangan-jangan kita sudah lupa akan kasih setia Tuhan kepada kita. Jadi ketika saya makin senior, ya, refleksi singkat, apakah fokus hidup saya dan pelayanan saya tetap Allah? Kalau kita ingat Allah itu setia kepada kita, pertanyaannya, fokus hidup kita dan pelayanan kita itu siapa? Atau apa? Apakah tetap Allah? Ataukah saya mulai lebih fokus kepada kepentingan-kepentingan saya sendiri, kepada keluarga saya? Misalnya kayak kemarin ya, satu sisi kan kalau kita bicara misalnya rumah, uang pensiun, pendidikan buat anak-anak, ya, itu hal yang sangat manusiawi dan memang itu kita butuhkan, ya. Saya bisa memahami itu karena ya saya juga memikirkan itu gitu ya. Apalagi bagi kita-kita yang punya anak gitu kan ya. Dan kita tahu pendidikan itu tidak murah, ya. Apalagi misalnya di kota besar seperti Jakarta. Itu wajar, ya. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita makin senior, apakah fokus kita mulai bergeser dari Allah kepada kebutuhan-kebutuhan kita? Apakah kita mulai fokus mikirin keluarga kita dan kurang memikirkan panggilan Tuhan kepada kita di perkantas? Dan apakah ada kepentingan-kepentingan lain yang mulai kita korbankan karena kita mulai lebih memikirkan keluarga kita, anak kita, istri kita, daripada betul-betul memikirkan panggilan Tuhan buat kita di perkantas? Saya tidak mengatakan begini ya, loh emangnya misalnya gitu namanya. Kan di kantor Dinda ada waktu-waktu suka bawa anaknya ke kantor. Boleh nggak? Saya bilang kok boleh. Tapi ya jangan tiap hari dibawa ke kantor. Nanti kan kita jadi ngurusin anak itu.
kita jadi nggak fokus ngerjain pelayanan kan gitu. Jadi kita ini keluarga, tapi kan keluarga itu juga ada aturan-aturan. Dan aturan itu harusnya itu kita sebagai staff yang sudah makin senior gitu ya, itu sebetulnya pada akhirnya kembali kepada pertanyaan awal, fokus kita itu siapa? Fokus kita siapa? Pelayanan akan selamat hanya kalau fokus kita ketika kita makin senior, ketika kebutuhan kita mungkin makin banyak, fokus kita itu tetap Allah yang setia. Kita tetap percaya bahwa bukan perkantas yang akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, tapi Allah. Jadi kalau kebijakan-kebijakan perkantas mungkin tidak terlalu menguntungkan kita, tidak terlalu berpihak kepada kita karena kelemahan pemimpin-pemimpin kita dan sebagainya, tapi kalau kita yakin kita masih dipanggil di perkantas, kita akan setia kepada Allah yang masih mengizinkan kita dan melayani kita. Jadi karena Allah itu setia, karena semua janji ditepati, maka Israel harus setia kepada Allah. Demikian yang dikatakan oleh Yosua. Ya, takutlah akan Tuhan, beribadah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jawabkan Allah kepada nenek moyang. Bahkan ketika kita tahu ketika Israel tidak setia kepada Allah, Allah terus-menerus setia kepada perjanjiannya. Jadi kalau ini pembaru perjanjian itu bukan Allah yang harus memperbarui perjanjiannya, karena Allah tidak pernah tidak setia. Tapi perjanjian ini perlu diperbarui karena umatnya lah yang acap kali tidak setia kepada Allah. Ya. Dan kemudian Yosua melanjutkan di ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mengapa sih Yosua perlu mengatakan ini? Ya? Tadi sudah disampaikan ya oleh beberapa kita. Yosua mau mengatakan ini sekali lagi karena Yosua mau menegaskan kesetiaan Allah. Ya. Kembali itu yang menjadi fokus. Yosua mau menegaskan Allah itu setia. Sebetulnya kamu umatku ya, kamu tidak punya alasan untuk tidak setia kepada Allah. Tapi kalaupun kamu memilih itu tidak setia kepada Allah, sekali lagi itu bukan karena Allah tidak setia kepada kamu, tapi kamu yang tidak setia kepada Allah. Kalau kamu memilih menyembah Allah, dewa-dewa bangsa yang mereka taklukkan. Ya. Jadi di sini juga Yosua bukan hanya meminta orang Israel itu setia kepada Allah, ya, tapi dia juga mau menegaskan ketika dia mengatakan kalau kamu memilih seperti itu, aku dan keluargaku akan tetap menyembah Allah. Dia mau menegaskan, kalaupun harapannya tidak menjadi kenyataan, Yosua dan seluruh keluarganya akan tetap beribadah, akan tetap melayani Allah. Walaupun mungkin dia akan jadi minoritas, bayangkan. Jadi kan itu kan sebenarnya kan suatu kalimat tantangan yang luar biasa gitu ya. Kalaupun kamu semua menyembah Allah-Allah yang lain, aku dan seisi keluargaku, seisi rumahku, kami akan menyembah Allah. Lo kan langsung jadi minoritas. Walaupun mungkin nanti Yosua dan keluarga mungkin bisa dianggap aneh. Yang lain menyembah ilah-ilah yang lain, ini cuma ada satu keluarga ini aja yang menyembah kepada Yahweh. Tetapi apa? Dengan kalimat itu dia mau menegaskan di akhir hidupnya, dia tidak peduli apa sikap dan perkataan orang. Kamu pilih Tuhan, gak pilih Tuhan, kamu setia atau gak setia kepada Tuhan, yang pertama yang harus kamu ingat, Allah itu setia. Dan kami dan seisi rumah kami akan setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia Allah yang setia. Jadi Yosua, maksudnya ini adalah, bagi saya melihat ini pembaruan perjanjian Yosua secara pribadi. Jadi saya pikir ini komitmen yang menarik. Sebagai pemimpin, sebelum kita minta orang lain setia kepada Tuhan, kita sendiri harus setia kepada Tuhan. Dan kita tidak mungkin meminta orang setia kepada Tuhan, fokus terus-menerus kepada Tuhan, kalau kita tidak demikian. Jadi bagaimana supaya kita setia kepada Allah? Fokuslah terus kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain, bukan kepada masalah-masalah konflik dan macam-macam. Ya. Jangan fokus kepada bagaimana sikap kata-kata orang lain yang mungkin kurang setia kepada Tuhan.
Kalau misalnya ada staf yang lain tidak lagi mengikuti aturan-aturan tertentu dalam pelayanan, kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan atau kesepakatan-kesepakatan, entah itu dalam level nasional atau regional ataupun kota masing-masing, jangan berkata, saya juga boleh dong tidak ikut aturan itu, tidak ikut kesepakatan itu, tidak ikut kebijakan itu. Jangan meniru. Karena fokus kita itu Allah. Kalau fokus kita itu staf lain yang mungkin lebih senior dari kita, kalau yang lebih senior dari kita itu boleh, kenapa saya tidak boleh? Saya yakin kita nggak akan setia kepada Tuhan. Ya. Kalau staf yang lain boleh semau-maunya, saya juga boleh. Ini tantangan. Kita setia kepada siapa sesungguhnya? Fokuslah kepada Allah. Jangan biarkan kesetiaan kita kepada Allah menjadi berkurang karena sikap atau pengaruh-pengaruh pihak lain yang mungkin kurang setia kepada Tuhan. Dan kemudian ya setelah kita tahu, setelah ayat 15 kan umat kemudian kan menyatakan, oh enggak, kami akan setia kepada Allah, begitu ya. Nah setelah umat menyatakan komitmen kepada Allah, maka Yosua tidak berhenti sampai di situ. Yosua kemudian mengatakan hal yang bagi saya itu cukup mengejutkan, ya. Hal yang saya pikir bisa melemahkan orang-orang Israel ini. Karena Yosua kemudian berkata, tidakkah kamu sanggup? Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Jadi ini kan seperti penghakiman gitu. Kamu itu pasti nggak sanggup. Nah, seolah kan seperti itu. Kenapa? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ya, pasti mereka akan langsung ingat ya masa lalu nenek moyang mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya. Apabila kamu meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan seterusnya akan melakukan yang tidak baik. Ya. Pertanyaannya, kenapa Yosua harus mengatakan hal di atas? Kenapa? Kenapa dia sebagai pemimpin dia seperti mendiscourage, melemahkan umatnya yang sudah ngomong kami mau setia, kan sudah ngomong begitu kan? Tapi kenapa malah didiscourage seperti ini? Ya, tadi sudah dikatakan oleh Kak Seni. Karena memang faktanya Israel itu cenderung tidak setia. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kadang-kadang saya juga berpikir, ada nggak ya staf pertangkas yang tegar tengkuk? Apakah saya juga tegar tengkuk? Walaupun yang menarik itu apa? Yang saat ini Yosua hadapi itu kan generasi kedua Israel, ya kan? Yang umurnya waktu keluar itu dari Mesir kan nggak sampai 20 tahun. Bahkan yang lahirnya itu di dalam perjalanan di padang belantara selama 40 tahun itu mungkin baru lahir. Jadi bahkan nggak mengalami eksodus itu. Ya. Dan mereka sekarang sudah masuk ke tanah perjanjian. Tapi walaupun orangnya itu beda, Yosua tetap mengatakan itu. Yosua perlu menegaskan ketidakmampuan mereka seperti ketidakmampuan nenek moyang mereka untuk setia kepada Allah. Kamu pasti nggak akan mampu. Kamu lihat nenek moyangmu. Ya. Waktu itu nenek moyangmu juga berjanji setia kepada Tuhan, bukan? Tapi mereka juga tidak setia. Kamu sekarang berjanji, serius kamu bisa setia? Sekali lagi pertanyaannya adalah, untuk apa Yosua menegaskan ini? Kenapa dia harus seolah-olah mendiscourage orang-orang Israel ini? Yosua mau menekankan, saya rasa, kalaupun kamu komitmen untuk setia, which is itu very good, ya kita memang harus punya komitmen untuk setia kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya kita harus sadar di sisi yang lain, kita mau setia, tetapi kita tahu sulit bagi kita untuk setia. Seperti Rasul Paulus katakan, roh itu memang penurut. Kita mau secara roh, tapi daging kita tuh very weak, sangat lemah. Kita tidak akan mampu untuk setia. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, Israel kemudian memang betul-betul berubah setia kepada Allah. Kita tahu itu, ya. Kesetiaan kita bisa luntur seiring dan berjalannya waktu. Mungkin waktu kita masih associate, masih asisten staff, masih staff junior, kita sangat giat melayani Tuhan. Tapi mungkin ketika kita makin lama di pelayanan ini, jangan-jangan kesetiaan kita mulai luntur, komitmen kita mulai luntur.
Karena kita mulai semau kita sendiri, karena kita merasa kita lah yang membuat aturan, sehingga kita berpikir we are above the law. Kita bisa kurang setia dibandingkan waktu awal kita melayani sebagai staff. Satu pertanyaan penting untuk kita pikirkan, kalau kita mau lanjutkan pertanyaan yang kinceng, bukan cuma kepada, jadi kalau kita senior ya, kita tanyakan kepada junior, pertanyaan gitu. Tapi mungkin kita juga perlu tanya junior yang namanya sama dengan kita. Saya perlu tanya, Triawan, ketika kamu jadi staff pertama 1 November 97, kamu kayak apa, Triawan? Dan tanggal 4 Februari 2020, apakah saya masih kayak gitu, Triawan? Triawan senior bertanya kepada Triawan junior, dan silakan sekarang Triawan junior menjawab kepada Triawan senior. Kira-kira percakapannya kayak apa ya? Mungkin itu perlu kita coba lakukan. Dan biarlah Tuhan yang menjadi saksi, supaya akhirnya kita sadar, apakah kesetiaan kita mulai luntur, fokus kita mulai berubah, atau masih tetap sama, atau bahkan lebih kuat lagi. Dan kalau sampai kita mulai tidak setia kepada Tuhan, seperti orang Israel, biasanya itu dimulai dari kompromi-kompromi kecil seperti dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, Tuhan mengatakan harus dimusnahkan, nggak dimusnahkan. Akhirnya kompromi-kompromi itulah yang akhirnya membuat mereka hancur sebagai bangsa, karena mereka tidak setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi Yosua mau menekankan apa? Ya. Apa artinya juga buat kita? Ya. Yosua mau menekankan, kalau kita berbicara warisan kesetiaan, sesungguhnya tidak ada satupun di antara kita yang bisa setia kepada Tuhan tanpa anugerah dan pertolongan. Kalau kita kedapatan setia, itu semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan pasti kesetiaan kita itu, kalau Tuhan kan kesetiaannya tidak ada yang bertahan. Kalau kesetiaan kita, saya yakin pasti ada cacat celah. Itu sebabnya ketika kita makin senior, semestinya kita tuh makin humble, makin rendah hati seperti yang dikatakan oleh King James. Ya. Kita harusnya itu makin bergantung kepada Allah, karena kita makin menyadari, Tuhan, saya tuh nggak bisa setia kepadamu tanpa anugerah, tanpa pertolongan, tanpa doa-doa dari adik-adik saya junior, tanpa masukan teguran-teguran dari mereka yang menolong saya untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau saya mungkin sudah mulai mengandalkan diri saya, atau saya sudah mulai buat aturan-aturan yang lebih menguntungkan saya daripada menguntungkan pelayan. Biarlah kita seperti padi. Padi itu kan makin berisi, makin melembut. Saya yakin ketika kita makin senior, kita juga makin berisi. Mungkin dompet kita makin berisi, beberapa dari kita perutnya makin berisi, ya kan? Otaknya juga makin berisi, ya, karena kita mulai punya gelar-gelar teologi. Biarlah kita belajar seperti padi. Saya belum pernah lihat ketika padi itu makin berisi, tidak makin melembut. Dan bila kita bicara tentang warisan kesetiaan, sesungguhnya yang harus kita wariskan kepada generasi selanjutnya adalah kesetiaan Allah, bukan kesetiaan kita. Kita memang harus belajar setia, tapi kita juga harus honest, harus terbuka bahwa kita penuh cacat celah. Kita nggak sanggup tanpa anugerah dan pertolongan Tuhan. Allah itu tetap setia, selalu setia, tidak pernah tidak setia, walaupun kita tidak setia. Itu yang harus kita tekankan. Kalau kita tekan apa arti kesetiaan Allah? Allah tetap setia walaupun saya tidak setia. Warisan kesetiaan bukan tentang kesetiaan kita, sama sekali. Warisan kesetiaan yang harus kita wariskan adalah kesetiaan Allah. Dan poin terakhir yang saya mau tekankan, sama seperti masa pelayanan Musa dan Yosua ada batasnya. Kita tahu ini adalah pidato terakhir, dan kita tahu di ayat selanjutnya Yosua kemudian kembali kepada Tuhan.
Saya percaya kalau Musa punya batas, ya, dikatakan selesai. Yosua juga selesai, punya batas. Tuhan Yesus juga bisa mengatakan sudah selesai, walaupun mungkin nampaknya banyak hal belum selesai. Ya, Yosua kan juga begitu kan, masih ada yang harus dilakukan, masih ada peperangan-peperangan yang harus dilakukan setelah Yosua meninggal. Tapi menurut Tuhan sudah cukup, sudah selesai. Saya yakin kita pun sama. Saya percaya masa pelayanan kita juga ada batasnya. Seperti Musa, seperti Yosua, seperti Tuhan Yesus, seperti Rasul Paulus dan yang lain-lain. Dan saya pikir, saya bersyukur ada staf perkantas itu yang tahu batasnya. Ya. Kak Daniel Adi Pranata tahu batasnya. Setelah dia selesai saja, dia dipimpin Tuhan melayani di Lele. Kak Sutrisnya, ya setelah studi PhD, dia merasakan pimpinan Tuhan sudah selesai, dia jadi dosen di STT Bandung. Kak Erik, ya selesai pelayanan di gereja. Mas Cucu kita tahu, ya setelah selesai dia melayani sebagai advokat, ya. Betul ya? Masih ya? Advokat ya? Bukan advokat, bukan avocado ya, avocado ya. Kita tahu juga Ferry Pasang setelah dari Bandung dia selesai ke Samarinda, setelah dari Samarinda dia ke Kamboja. Bang Julius juga demikian, dari Jakarta dia ke Kamboja, dia masih di Kamboja. Kayak Evelyn tanggal 7 bulan ini, jadi 3 hari lagi akan kembali ke Myanmar untuk periode term yang ketiga. Ya. Kayak Evelyn dari staf Jakarta selesai melayani jadi misionaris. Nah, kalau Kak Is itu beda sama mereka, karena mereka selesai ketika umur 60. Ya. Jadi usia pensiun di perkantas menurut ART itu 60 tahun titik, bukan koma. Artinya, ya kalau kita sudah sampai usia 60 tahun, sudah sewajarnya selayaknya menurut aturan kesepakatan ART kita semua harusnya pensiun. Nah kalau sudah pensiun, nanti bisa masuk poin kedua yang berikutnya di ART itu adalah tulisannya adalah bila BPC merasa masih membutuhkan bisa diperpanjang. Artinya pensiun dulu, baru kemudian diperpanjang, dibuat ini surat kontrak 1 tahun, 2 tahun bagaimana dengan job yang jelas. Dan nanti setelah 2 tahun itu ya diperpanjang lagi, ya silakan sampai mati ya silakan. Tapi kan pensiun dulu umur 60 tahun. Begitu. Ya. Nah yang menarik itu Mas Gunawan. Karena batasnya sama dengan Musa dan Yosua. Ya. Karena kan semua orang-orang yang di atas itu kan masih hidup. Mas Gunawan sudah tidak ada seperti Yosua. Jadi dia sudah ketemu Yosua, ketemu Musa gitu ya. Nah saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu kita semua akan batasnya itu kayak yang mana. Tapi saya percaya kita semua itu punya batas. Waktu saya tahun 2000 ke Port Dickson, saya mengikuti intermediate staff training ya. Tahun 2000 di Malaysia. I don't know whether Kim Cheng was there or not. You were not there, but you have been staff at that time. Okay, yeah. So when I was there, jadi ketika saya ada di sana ikut intermediate staff training IFS ya, Pak Ottawa mengatakan kalimat yang saya nggak pernah lupa sampai sekarang, yaitu apa? Beliau mengatakan begini, kita harus tahu kapan waktunya untuk masuk dan kapan waktunya untuk keluar. Ya. Jadi saya waktu itu sebagai staf yang baru jadi staf, saya sangat tercerahkan karena waktu itu saya baru tahu, oh ternyata panggilan Tuhan tuh nggak cuma panggilan untuk masuk, tapi juga ada panggilan untuk keluar ternyata. Dan Pak Ottawa melanjutkan, kalau kita tidak tahu kapan waktu Tuhan untuk kita masuk ke dalam suatu ladang dan kapan waktunya kita keluar dari ladang itu, bila kita tidak tahu waktu Tuhan, kita bisa merugikan pelayanan. Bagi saya ini satu kalimat yang sangat-sangat mengejutkan buat saya.
yang saya pada waktu itu ketika tahun 2000 saya tidak terlalu ngeh apa artinya. Tapi sekarang saya baru lebih ngeh apa artinya. Jadi jangan sampai kita memutuskan tetap di perkantas bukan lagi karena panggilan, tapi karena perkantas telah menjadi comfort zone kita. Atau mungkin perkantas sudah menjadi Tuhan kita, sudah menjadi ilah yang lain. Karena kita sudah mulai bergantung kepada donasi alumni perkantas dan kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kemarin kan kita banyak ngomong fundraising. Fundraising itu bagus dan memang harus dilakukan secara jelas, sistematis, ya masif gitu ya. Itu sudah pasti. Terstruktur, sistematis dan masif. Tetapi dasar dari fundraising tetap haruslah kebergantungan penuh kepada Tuhan, bukan kebergantungan kepada upaya-upaya kita, bukan bergantung kepada donatur-donatur. Jadi pertanyaan sebelum kita tutup ibadah ini, ya, sebelum selesai firman, apakah kita tahu kapan batas kita? Saya percaya tidak semua kita dipanggil sampai pensiun seperti Kak Tadi dan Kak Is di perkantas. Saya percaya, ya, tidak semua kita. Saya percaya ada, tapi saya percaya tidak semua kita yang akan dipanggil sampai pensiun. Itu sebabnya kita perlu serius bertanya kepada Tuhan setiap tahun. Perlu mencari panggilan Tuhan. Mencari panggilan Tuhan bukan cuma untuk yang junior-junior yang baru-baru jadi staff. Kita perlu mencari panggilan Tuhan apa? Kapan Tuhan saya selesai di sini? Kapan tugas saya selesai? Mungkin orang-orang mengatakan belum selesai, tapi Tuhan bilang sudah selesai. Seperti Yosua, seperti Musa. Kan Musa juga belum selesai sebetulnya. Belum masuk tanah perjanjian. Yesus juga belum selesai. Banyak hal belum Yesus kerjakan, tapi Yesus tetap mengatakan sudah selesai. Makanya menggumulkan panggilan Tuhan ini menjadi sangat-sangat penting. Apakah kita sudah selesai? Dan saya sejak ketemu Pak Otawa itu saya terus bertanya sampai sekarang. Jadi ini sudah tahun ke-20 saya terus bertanya tiap tahun. Kapan saya harus selesai? Saya sudah masuk, saya sudah mentaati panggilan untuk masuk. Kapan waktunya saya harus selesai? Dan kita juga perlu terbuka rendah hati untuk bertanya, bagaimana supaya kita tahu? Tentunya kan kita tahu kehendak Tuhan. Salah satu cara yang Tuhan pakai adalah untuk berbicara kepada kita adalah melalui komunitas terdekat kita, melalui board kita, rekan staf kita, alumni, pengurus PKK. Kita perlu teratur tanya, abang kakak atau teman-teman atau adik-adik, menurut kalian saya masih cocok nggak di perkantas? Saya masih tepat nggak? Saya masih dibutuhkan nggak? Ataukah menurut kalian saya sudah nggak cocok? Kita perlu mendengar suara Tuhan melalui tubuh Kristus yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita juga perlu bertanya kepada BPC yang mengembalakan kita bagi yang BPP. Ya. Mungkin juga bisa tanya kepada PHN, kepada BPN. Silakan tanya kepada anggota tubuh Kristus ya. Apakah saya masih tepat di perkantas? Ataukah masa-masa ini 1, 2, atau 3 tahun ke depan ini akan menjadi masa transisi untuk saya melakukan panggilan Tuhan yang berikutnya? Tidak lagi bersama-sama dengan perkantas, tetapi tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa mewariskan kesetiaan kepada Allah kepada generasi selanjutnya hanya bila kita tahu batas kita. Kalau kita tidak tahu batas kita, saya khawatir kita tidak akan bisa betul-betul mewariskan kesetiaan kepada Allah. Mari kita duduk dalam doa. Saya minta Bapak Alex. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali menyapa kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang nyata sehingga akhir kepemimpinan Yosua, dan bagaimana Tuhan yang sama yang memimpin umat Allah terus menyertai. Engkau Allah yang berjanji dan tidak pernah mengingkari janji-Mu. Kamilah Tuhan, orang-orang yang seringkali tidak setia, sama seperti bangsa Israel yang berkali-kali gagal setia kepada Allah. Tetapi Tuhan, sekali lagi kami melihat anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih kalau pagi hari ini melalui hamba-Mu Kak Triawan kami belajar bersama, ditantang kembali untuk mewariskan kesetiaan
bukan dengan menghitung-hitung jasa kami, kesetiaan kami para senior yang sudah begitu banyak hal yang Tuhan percayakan di dalam dan melalui kami terjadi di pelayanan ini. Tapi kami pun diarahkan memandang kepada Tuhan. Semua rencana-rencana kesetiaan kami adalah bukti Allah yang telah setia. Karena itu tolong kami mewariskan hal ini kepada generasi-generasi selanjutnya. Demikian juga kami ditantang untuk melihat berapa lama lagi kami ada di pelayanan ini. Disitulah juga kami boleh melihat Tuhan yang setia, yang sanggup membukakan ladang yang baru, pelayanan yang baru. Jika Tuhan berkenan, kami boleh benar-benar mengerti, tahu dan dengan jelas sampai kapan kami ada dalam pelayanan ini. Biarlah kesetiaan kami bukan terjadi hanya karena semua hal kami peroleh, semua hal terjamin bagi kami, tapi kesetiaan kami karena kami percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang memimpin menyertai kehidupan kami. Berbelas kasihanlah kepada perkantas ya Tuhan. Pelayanan yang besar ini, pelayanan yang di dalamnya berulang kali kami menyaksikan kasih setia Tuhan. Dan melalui hidup kami juga Tuhan, biarlah terus Engkau mengerjakan kesetiaan dan sampai generasi-generasi selanjutnya mengenal Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi benar-benar ditantang untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur.